Kenapa Kak Muslim sampai di penjara, ya kan? Ya itulah sebenarnya tujuan. Artinya semua harta yang kakak miliki habis. Habis. Waktu itu? Habis itu waktu. Walaupun tinggal sikit-sikit. Sikit-sikit pun dijual-jual. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Anda yang telah terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang belum, klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, dan juga tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surprise. Jawaban lebih. Tanda Muslim by Juri. Benar kan? Benar. Kebetulan beliau ini senior di IAIN. Jadi beliau ini lulusnya tahun 99. Jadi masih gelar SAG ya. Kalau Dindo? Wah, kita SHI coy. Oh, sarjana hukum. Sarjana Hubungan Internasional. Hubungan internasional. Kak Muslim ini mantan ketua PBI kan? Dulu. Benar sekali. Periode berapa, Kak? Setelah wartawan Seribu, ya ini. Kalau tahun 2012 ya. Iya, seperiode apa 2 periode waktu itu ya? Satu Periode. Karena sempat megang partai. Oh iya. Kak Muslim ini perlu Anda ketahui, dia dulu wartawan di Oku nih ya, cukup berjaya lah di masa itu ya. Kemudian ada fase di mana beliau mengalami fase kejayaan, terus ada sesuatu hal sehingga fase start from zero. Naik turun. Nah, ini yang menariknya itu. Jadi orang dari atas pohon paling tinggi tiba-tiba jatuh the back. Gitu Kak ya, kira-kira ilustrasinya. Kalau tingginya tidak. Tingginya tidak, cuman jatuhnya berdebek. Jatuhnya sangat menyengsarakan. Menyengsarakan. Nah, ini kita perlu dengar cerita ya, tapi sebelum kita sampai ke jauh ke situ Kak. Jadi wartawan tahun berapa? Tahun 99. Tamat kuliah itu langsung. Tamat kuliah 3 bulan langsung terima Palembang Pos. Tugas Palembang. Tugas di Palembang 3 bulan, langsung Prabu Muli. 3 tahun. Prabu Muli itu yang Mantap itu. cair ya. Kesini kapan? Kesini 2023. 2003. 2003 ya. 2003 sekitar bulan Oktober. Oke. Karena 2003 itu kita aksi di situ sebagai LSM lah, ormas dari Humanika, itu dari rombongan Bank Bursa kalau di pusat. Artinya memang rotasi dari kantor ya, dari Prabu Muli dipindahkan ke sini. Nah, itu rotasi kantor ini yang sempat membahayakan. Maksudnya? Ada 2 pilihan. Tetap mau jadi wartawan atau tetap mau memilih sebagai organisasi masyarakat. Oh. Padahal kita demo dulu karena kepentingan media. Tapi kalau demo media kan tidak mungkin. Jadi yang kita pakai Humanika saat itu. Kalau di Sumsel ada Hendri Zainuddin. Di pusat ada Bung Bursa Sarnubi kan. Jadi gara-gara itu dirotasi. Dirotasi. Ganti Erwin Mamora. Berarti kena hukuman maksudnya itu? Termasuk. Masuk hukuman? Kena hukuman. Dulu waktu itu sudah ada pos di sini? Sudah ada Erwin Mamora. Oh. Dia dipindah? Dia dipindah di Mubah. Oh, Cing ya? Cing. Nyaman waktu itu? Lumayan nyaman, diterima di masyarakat Oku. Kebenaran saat itu Pak Saral Usman Bupati. Oke. Bahkan dulu dia kan sempat waktu pilgub. Berarti zaman itu belum banyak wartawan ya? Belum banyak wartawan. Untuk wartawan harian itu cukup banyak sebenarnya. Ada Sumek, Palembang Pos, Seribu, kemudian Transparan. Oh, lumayan lah. Yang harian-harian regional di sini ya, tugas di sini. Benar. Sindo waktu itu belum ada. Belum sempat ada. Dalam baru ada. Nah, kita langsung loncat Kak. Kapan ke partai? Kalau kita langsung loncat ke partai di 2012 sebagai ketua partai Nasdem. Ketika itu kan sudah ada Nasdem itu ormas dulu. Ya.
Nah, ketika itu kawan kita di Iya, memang ormas dulu ya. Ormas dulu. Iya. Orang nggak nyangka kalau ada partai, karena mangkok yang berbeda. Iya. Saat itu almarhum Dr. Maulana megang ormas. Saat ditelepon teman di Jakarta mau pegang partai atau tidak, dia mau bicarakan bahwa saya sudah layak untuk pegang partai, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya kan. Akhirnya saya terima kasarnya. Saya langsung dapat mandat sebagai ketua DPD Partai Nasdem Ogan Komering Ulu. Tahun? Ditunjuk itu 2012. Oke. Jadi partai ini belum jadi langsung ditunjuk, padahal 2 tahun lagi untuk mengejar pemilu. Ngapa mau Kak? Kan kakak basicnya itu kan dari humanika tadi ya, itu kan pergerakan ya. Memang waktu itu Nasdem juga semacam ormas pergerakan juga, tapi kan itu embrionya sebuah partai rupanya. Nah ketika jadi partai, kakak ngambek mau. Sebenarnya ini mungkin semacam teguran Tuhan ngambil partai. Karena saya sempat bersumpah, saya nggak mungkin masuk partai ketika itu. Tapi ada tawaran seperti itu di otak kita, nafsunya saya secara pribadi itu pengen merubah strata sosial. Jadi ketika pribadi. Oke. Nah diingatkan oleh istri kita. Niatnya itu. Iya, cuma mau strata. Oke. Strata pribadi dengan kemampuan manajerial kita di lapangan dekat dengan masyarakat. Nah, jadi pribadi hawa nafsu kita ketika itu pengennya kita bergerak memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah nggak kira-kira niat itu? Kalau disadari sampai sekarang? Sangat salah. Sangat salah ya? Sangat salah, karena saya pernah sumpah. Saya nggak pernah mau jadi ketua partai. Istri saya yang ingatkan. Iya. Pak katanya nggak pernah mau jadi ketua partai, kenapa sekarang dembek? Itu pukulan sebenarnya. Seperti nazar, tapi saya langgar. Gitu. Iya. Sudah meludah dijilat lagi. Nah, Itu kira-kira. jatuh. Jadi dari ormas ke jadi sebuah parpol berapa lama durasi waktunya waktu itu? Sebentar ya? Parpol jadi lumayan lama. Kalau untuk hitungan nebang-nebas lah bangun partai baru itu, dana, kemudian pemikiran, tenaga memang dikuraskan untuk Nasdem dan itu. Kaget dah Kak? Dari biasanya sebagai basic seorang wartawan meliput, terus ketika tiba-tiba memimpin sebuah parpol yang baru lahir pula waktu itu. Tidak kaget sebenarnya. Tidak kaget? Karena pengalaman kita di media ini kan biasa untuk bertemu dengan ketua partai. Iya. Jadi pengalaman di media itu sebenarnya sesungguhnya sangat membuat figur atau individu kita itu cepat beradaptasi. Itu sangat cepat. Itulah banyak wartawan-wartawan senior yang berubah haluan itu biasanya berhasil semua. Cuman Bung Muslim aja yang tidak berhasil. Nah ini nih yang awal kabarnya jadi awal runtuhnya tahta Kak Muslim. Nah coba cerita Kak. Jadi, versi kakak ya ini iya. walaupun mungkin ada versi pengurus yang lama. Ya, jadi kalau 2014 saya gagal, gagal itu kena pengalaman mungkin. Manajerial terhadap pengkondisian massa. Bukan ego. Bukan ego. Jadi kalau untuk tabur dalam pemilihan legislatif, saya cukup tidak banyak mengeluarkan dana. Artinya kalau orang 1 miliar, 1,2, 1,5 kan, kita cuma 350 juta itu kan itu. Untuk mencari massa. Mungkin Bung Wiwin tahu, mungkin penggunaan uang 350. Ya. Jadi saya sampai hampir bulat dapat suara 1.000 untuk di dapil Macan. 1.000. Ya, 1.000. 1.000. 1.000, oke. Pinter banget. Jadi 1.000 ya. Lalu nominal duit kayaknya. Jadi 1.000 ya, hampir bulat 1.000. Tapi suara partai itu 400. Jadi kalau dianggap jasa saya sebagai ketua partai, 400 itu masuk ke kita sebenarnya kan. 1.400. Sebenarnya kader kita yang nomor 2 itu dapat 1.525. Hartati. Waktu itu dapat 2 kursi Nasdem ya? 3 kursi. 3 kursi satu ya? partai. Nah, 1 fraksi. Padahal baru lahir ya? Baru lahir. Oke. Lumayan hebat ya? Sangat hebat. Sebagai partai baru muncul, langsung menjadi partai menengah. Karena ini kewajiban. Karena apabila janji di pusat tidak sampai 1 fraksi, ketuanya harus diganti.
Karena sistemnya penunjukan ketika itu. Oke. Lanjut lagi, Kak. Itu 2014 pilek ya. Pilek. 2015 masuk pilkada. Nah, ini ada apa nih? Gonjang-ganjing. Sehingga pada akhirnya Kakak itu dikudeta kalau bahasa orang-orang luar situ. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau perjalanannya setelah kalah dari pilek di 2015, saya masih ketua partai berarti kan? Ya. 2015 ditelepon Irma Caniago. Nah, di sini yang mulai ini ada perubahan. Bu Irma Caniago dia bilang Nasdem itu akan dukung Percalen Puri. Almarhum sekarang kan anak dari Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Abang Deru. Di situ kan. Jadi saya disuruh dipinta untuk ketemu Abang Deru. Bu Irma waktu itu DPR RI. Ketemu Bang Deru di rumahnya di Golop. Bahkan ngerokok ya? Ya, bahkan sempat saya ucapkan ya sumpah lah, wallahi billahi wa taulahi, bahwa sebagai orang ketua partai pasti tidak akan neko-neko. Kalau saya sudah dukung apapun pasti ke depan saya tetap berpegang pada Perca. Naasnya fase masuk tahapan pendaftaran pilkada. Nah, di sini letaknya. Ternyata setelah masuk tahap itu pusat berbalik arah. Bukan dukung Perca lagi, tapi mendukung incumbent. Ya. Nah, itu Kuryana Aziz sama Johan Anwar. Almarhum semua sekarang, teman-teman kita itu. Nah, di situ saya telepon Bang Deru, Bang. Saya dipanggil ke Jakarta. Kalau saya ke Jakarta berarti saya dukung incumbent. Kalau saya tidak datang ke Jakarta berarti saya kena pecat. Gimana informasi itu? Ini informasi dari wartawan kita, salah satu wartawan kita. Dia konfirmasi. Kak Muslim, Pak Pecat konfirmasi lah. Oh, bisa, ada apa? Nasdem itu dukung incumbent loh katanya. Yang benar Pak kataku. Karena sampai sekarang ada udah kakak nak dipanggil juga benar kataku kan. Aku sana itu sudah di Prabu Muli. Nah, karena mendapat informasi itu, ku telepon ternyata benar. Yang dipanggil 3 orang. Ketua DPW Syahril Usman, Haji Kuryana Aziz dan saya. Makanya saya telepon tadi Abang Deru. Ya kontak juga mungkin ke pusat atau gimana. Ya gimana kamu katanya? Saya terserah Abang Deru. Saya mau dimanakan. Cuman saya kasih opsi. Kalau saya ke Jakarta berarti dukung incumbent. Kalau balik berarti saya dipecat. Berarti kau ikut abang aja. Bang, kalau ikut abang berarti saya banyak tekanan. Kalau dulu saya dikasih ya namanya daerah dalam kertas kita akan kerjasama dengan komitmen lah pokoknya, komitmen dengan pemerintah kan itu habis itu. Mungkin ada intimidasi karena istri saya PNS kan saat itu kan. Kemudian artinya Kak Muslim minta komitmen pada Bang Deru intinya gitu kan. Oke. Setelah minta komitmen ya Bang Deru bilang seluruh persoalan saya urusan ini yang penting saya fokus dukung Perca. Semua komitmen Bang Deru yang dan risiko Kak Muslim hadapi apapun itu termasuk apa bahasa dikatakan dipecat atau gimana? Dipecat tanpa ada surat selembar pun. Kalau saya bilangnya saya tidak dipecat karena tidak ada selembar surat pun kan. Itu kan termasuk imbasnya PAW-nya saudara Ihsan ya kalau salah. Salah satunya kenapa pergerakannya itu kan ke depan itu kan. Oh jadi sudah kandung awal dapat informasi bahwasanya Nasdem akan mendukung Perca, tiba-tiba di saat detik-detik memang untuk pertarungan pilkada rupanya Nasdem berbalik arah. Karena saya ini apalah daya cuman ketua DPD. Raja sesungguhnya di pusat. Kalau saya seperti politikus urung, mungkin saya diamkan aja Bang Deru kan. Karena saya ingat sumpah tadi. Wallahi billahi wa taulahi tadi. Coba artinya itu kakak waktu itu merasa belum matang enggak? Atau mana itu sikap kakak itu kan memasrahkan diri kepada orang itu kan? Artinya. Tidak, saya sudah kebiasaan dari kecil tertempa diri saya. Kalau sudah komit, saya bilang A. Jadi kalau sudah dukung Perca,
saya tekan berbalik apapun kejadiannya. Nah inilah. Ya, tapi kan orang politik rata-rata fleksibel Kak. Yang namanya politik kan. Nah karena saya nggak fleksibel, saya dibilang orang bodoh. Oh, biasanya kan kadang ada dua kaki. Iya. Dan di sana itu saya tidak bicara dua kaki, tidak berbicara keuntungan setelah pilkada. Karena janji sama Menduru menguntungkan bagi saya. Ya artinya waktu kakak berpartai itu kan lepas nih provinsi sebelumnya. Nah disinilah letak awal mulanya ya. Iya. Nah setelah itu apa yang terjadi Kak dengan hidup kakak? Nah karena kita rudut dulu sedikit ya. Saat itu Bang Deru manggil, pokoknya bantu Perca, sehingga saat Perca almarhum ini calon, di mana beliau saya ada, beliau tidak sempat nyanyi karena suara parau saya nyanyi, gitu kan. Ada salah satu daerah misalnya beliau tidak sempat datang karena Perca itu luar biasa acaranya. Saya jadi wakil dia untuk sambutan, banyak dan lain sebagainya, termasuk menjadi tim medianya kan. Nah, disinilah letaknya saat itu Abang Deru saat pilkada bertanggung jawab terhadap hidup ya, pergerakan itu semua dilunasinya kan. Iya. Cuman nasib yang tidak berpihak. Oh. Kenapa saya bilang nasib tidak berpihak? Seandainya Perca menang, tentu Lain cerita. Herman Deru komitmen dengan janji. Ya. Tapi karena Perca kalah, itulah Awal mula. keruntuhan. Jadi Perca kalah, kakak belum kembali kan ke sebagai promosi awal kan? Belum. Jadi setelah Perca ini kalah, secara pribadi kan habis ini. Ketua partai tidak lagi, wartawan Palembang Post tidak lagi, Ormas tidak lagi kan. Pencarian habis. Ya. Ya kan? Otomatis tergerus oleh partai, kemudian tergerus oleh pilkada, walaupun sebagian besar dibiayai oleh Bang Deru tempoh hari kan. Otomatis secara pribadi kan ada juga komitmen kita mengeluarkan dana pribadi kan. Tuh. Ini aku minta maaf kalau aku nanya agak sensitif. Kakak bisa kena apa ya? Jatuh perekonomian dan pada akhirnya terlibat masalah, maaf, pidana. Itu gara-gara itu semua, karena sehingga pikiran kacau, jadi ngapa-ngapain. Jadi ada persoalan menyesali terhadap tindak tanduk. Saya ingat sumpah tadi kembali. Jadi semacam nazar tapi tidak saya penuhi kan. Makanya saya titik beratkan istri saya mengingatkan ketika itu. Nah, baliknya ujung ini artinya Istri tidak diredo Tuhan ini. Istri yang mana, Pak? Oh. Ya istri yang di humas dan protokol kan. Oke. Boleh dikupas nanti. Nanti kita kupas. Oke, terus. Nah, jadi dua-duanya itu memang yang apa namanya? Yang mengingatkan istri yang di humas kan? Ya. Oke. Jadi itulah tonggak kehancuran. Jadi mau menyalahkan diri sendiri pada pokoknya. Jadi kita menyesali semua sehingga salah jalan. Jadi kalau Bung Wiwin tadi tidak jelas pertanyaannya itu, tidak tajam. Coba kira-kira kalau tajam. Aku tuh nak pengen tajam, cuman aku khawatir kayak itu menyinggung perasaan. Kenapa Kak Muslim sampai di penjara, ya kan? Ya itulah sebenarnya tujuan. Nah makanya aku tadi kamuflasekan bahasanya kan Kak Muslim kena pidana, itu kan pidana. Aku tidak mau bahasa penjara karena takut menyakiti perasaan Kak Muslim. Ternyata penjara itu bukan sejelek tanggapan orang. Di penjara, di LP itu kita banyak yang perlu dibahas itu bagus itu. Masuk penjara itu bukan mungkin kemerdekaan pribadi kita aja tidak bebas untuk keluar. Tapi kalau untuk peningkatan amal ibadah, kemudian untuk membersihkan hati di situ ditempa. Jadi kalau saya jatuh timpa tangga nyaris mati juga bahasanya itu kan. Oke, sebelum ke situ, ngapa di penjara? Nah, di penjara ini karena kesal, kesal dengan langkah hidup ini salah. Jadi saat itu kan saya sempat terjerumus. Pertama mau memakai dana riba. Oke. Atau yang kedua lari ke perjudian. Perjudian lah. Nah, di situ kalau di judi ini mungkin ini yang benar-benar merusak tonggak hidup.
Saya pikir dengan larinya dari persoalan politik tadi untuk Mereplas otak dalam judi. otak dalam judi, ternyata Salah. itu tambah dalam. Oh. Jadi jatuh timpa tangga disuruh mati. Nah jadi ini salah, padahal kita kan SAG gitu. SAG ini sarjana agama, Usuluddin dakwah. Mungkin malaikat yang paling geram dengan saya, karena tahu tentang agama, Usuluddin dan dakwah. Mestinya saya lari ke sana, tapi saya malah lari ke sesuatu hal yang sangat dilarang Tuhan. Sehingga terbelitlah semua persoalan ekonomi, hancur semua. Hingga sampai di penjara. Artinya semua harta yang kakak miliki habis. Waktu itu. Habis itu waktu. Walaupun tinggal sikit-sikit. Sikit-sikit pun dijual-jual. Habis. Jadi habis total. 7 rumah, emas batangan, kemudian uang cash, tanah, mobil, Termasuk istri hilang. istri hilang, termasuk mesin cetak. Jadi habis semua. Mungkin kalau hitung-hitungan hampir antara 2 sampai 3 M. Jadi bukan hanya harta kak ya, dari istri 2 pun menjadi 1. Iya. Nggak apa-apa nih kak. Istri tidak sanggup. Jadi Nggak sanggup ya. pasca pilkada itu ada desakan pressure bahwa istri saya juga kan terintimidasi oleh penguasa lah. Ya. Kan jadi dia minta pindah ke daerahnya di Pulau Bangka Belitung, istri pertama saya, dan tidak sempat saya suruh dia untuk berpikir kan. Akhirnya saya lepaskan. Tapi hubungan masih baik. Hubungan baik, dan anak saya sudah cum laude di sana. Sudah selesai kuliah. Sudah kuliah ya? Nah, karena pernah ada aset di situ 5 hektar kalau tidak salah tanah. Belum. Oke. Jadi bisa, itu aja yang menguntungkan. Jadi walaupun lepas, saya bangga anak saya selesai oleh beliau. Jadi sekarang ulang baru semua hidup? Ulang baru, balen. Kalau bahasa Jadi kita kalau prediksinya aku ini uang yang mati balen hidup. Nah di sinilah letaknya ada satu manusia yang memang kuanggap sangat memberikan bantuan. Ketika satu pun orang tidak berani mendekati saya, termasuk pejabat lah yang kenal saya itu, kalau dilihat-lihat saya nggak pura-pura ada mau lihat, takut kan dengan penguasa, karena saya bertempur dengan penguasa yang jadi kan. Jadi ada satu orang yang menyelamatkan hidup saya, anggota DPRD yang saat ini ya, saat ini, Pak Naproni. Saya selalu sebutkan. Ini penting karena beliau ini tanpa pamrih, tanpa ada cuman pertemanan saja, dia berani untuk berkorban baik pemikiran dan materi untuk membantu jalan hidup. Di saat orang-orang menjauh. Di saat semua orang-orang menjauh. Balik ke penjara berapa lama kak? 2 tempat, 2 kali itu terjadi. 2 kali kakak? 2 kali terjadi. Yang pertama berapa bulan? Yang pertama kenanya 1 tahun. 1 tahun. Menjalankan 8 bulan. Menjalankan 8 bulan. Keluar. Berapa lama keluar? Sekitar 1 tahun. Artinya waktu kakak ke Jakarta ikut aksi 212 itu sudah keluar yang pertama? Sudah, yang pertama. Agak sempat tobat lah. Memang tobat. Tobat waktu itu ya. Nah, yang kedua ini proses yang pertama sebenarnya. Karena uang itu habis. Iya. Nah, pinjam uang riba ini tidak perlu saya sebutkan orangnya kan. Nah, mau diganti rumah tidak mau, pokoknya mau duit cash. Tidak mau aset. Kalaupun mau aset, rumah yang saya jaminkan sebagai pinjaman uang itu dia mau ambil itu. Kemudian secara lobby tidak mau juga, sampai ketua pengadilan tidak mau karena kita berhubung dengan uang riba. Karena duit tidak ada lagi memang. Tidak ada lagi memang, diganti rumah tidak mau, sehingga secara perdata saya kalah, pidana juga saya dituntut juga pidana, makanya kena 8 bulan. Jadi yang pertama 8 bulan, yang pertama 1 tahun kena jalani 8 bulan. Yang kedua pada akhirnya kena 8 bulan. Jalani 5 bulan, lebih kurang. Gimana di penjara kak? Kita balik lagi ke penjara. Nah penjara ini asik. Di penjara inilah yang asik ya. Asik. Kenapa saya bilang asik? Kembali ke tatanan. Mulai dari kecil kan saya di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Yai Enda Denpasar Palembang. Jadi memang orang tua itu mendidik kita agama. Cuman setelah
mengarungi kehidupan ini ternyata agama tidak menjadi pegangan hidup. Masih semacam kita ladas-ladas lah bahasanya, mengarungi hidup, gemerlap dunia ini kan. Jadi termasuk kena tipu daya lah bahasanya kan. Karena dengan duit banyak. Iya, kena uang banyak, mudah, banyak dan mudah mencarinya. Nah di sana kita semua serba kekurangan. Untungnya kita di situ merenungi semua, flashback terhadap kehidupan yang lalu-lalu. Apa yang kakak renungi, kesalahan-kesalahan apa kira-kira yang menurut kakak, kok aku bisa ya? Jadi yang paling vital kesalahan kita itu tidak menyertakan Tuhan terhadap semua kegiatan yang kita lakukan untuk kehidupan aktivitas sehari-hari. Itu. Terkadang kan kita kena masa gagah itu kan. Jadi kalau ibaratnya dalam sholat, masih sholat kita sholat gitu itu kan. Kita berdoa tapi doa seperti tidak begitu berharap dengan Tuhan. Padahal kita berdoa itu kan dengan harap, penuh cemas, bila perlu nangis kalau berdoa. Nah ketika kita berada, kita lupa dengan Tuhan bahasanya. Di situ yang membuat kita tangis. Di situ kita malah ibadah kuat, mengajar ngaji di dalamnya itu kan, mengajar materi khotbah di lapas. Jadi hal-hal yang dilakukan di zaman kuliah dulu mungkin dilakukan di situlah. Mungkin di dalam situ. Di dalam situ ya. Dapat tidak intimidasi di penjara atau perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan? Kalau intimidasi kena, ya mungkin kena saya ada nama lah di Batu Raja kan. Di situ tidak mendapat intimidasi. Walaupun mungkin pihak-pihak lain ada yang mendapat intimidasi atau perlakuan yang kurang baik, itu tidak pernah terjadi dengan kita. Dan malah kan kita bisa ngajar ngaji kan, berkomunikasi dan lain sebagainya kan. Sekarang sudah berapa lama kebebasan ini, Kak? Agustus tanggal 3 2022. Ini bulan 3 tanggal 10. Lebih kurang 5 bulan. Nah, masalah itu akan ada efek lagi tidak kira-kira? Masalah lama itu? Tidak ada efek lagi, clear and clean. Zero discard. Oke, clear and clean. Zero discard. Jadi kalau bahasa Pertamina. Jadi ketidakmampuan kakak untuk menyelesaikan persoalan utang piutang ya, sudah clear dibayar dengan kakak masuk penjara. Kira-kira seperti itu. Benar. Melunasnya di dalam tahanan. Itu kakak tuh terbayang nggak hidup kakak tuh bakal masuk penjara pada akhirnya? Oh jangankan terbayang, bermimpi pun tidak untuk masuk penjara sebenarnya. Karena kita banyak teman-teman lah. Kalau sebagai wartawan itu kan banyak. Ya, apalagi wartawan kriminal dulu biasanya kan. Cuman kalau kita sebagai pelaku kriminal dianggap kayak itu, ya pastilah kita kan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hukum. Kakak sebenarnya menyadari tidak yang kakak lakukan sehingga kakak terjerembab ke penjara itu adalah tindakan kriminal? Kalau tindakan kriminal sudah jelas. Untuk yang pertama itu jelas karena kita menggadaikan barang orang. Tapi kalau yang kedua ini jelas sama-sama dosa. Saya dengan peminjam uang juga sebenarnya berdosa karena tidak melalui organisasi resmi peminjaman uang kan dari individu. Iya. Tapi kakak nekat melakukan itu tuh apa yang mendasarnya? Apa gara-gara memang kesel dengan perjalanan hidup tadi? Jadi mau menghilangkan stres dengan jalan kerjaan tadi. Tidak memikirkan resikonya waktu itu? Sangat tidak, karena biasa lah. Tidak pernah terpikir. Yang namanya jalan yang sudah tidak pernah terpikir. Dan itu mungkin dipengaruhi dengan ya ada hal-hal lain yang masuk. Togut lah. Ya selain dari memang bermain judi, itu kan mungkin ada doping-doping kali ya. Itu juga mungkin yang memfaktor. Itu kalau ke arah sana tidak. Tidak ya? Jadi kalau pasca untuk pilkada, setelah pilkada, saya tidak pernah pakai doping. Tidak pernah. Kalau sebelumnya mungkin Bung Iwin sama kita sama tahu ya. Kalau sebelumnya. Tapi saat itu larinya cuman ke
Kamu muslim aja lah, jangan saya lah. Enggak, ini Kamu kita muslim aja. jujur lah. Kan Iya. ada tingkat saya, Pak. Kamu muslim aja, Iya. jangan libatkan saya. Enggak apa-apa. Saya berani melibatkan karena kita pernah bersama. Oke. Nah, maksudnya Oke. di saat itu. Iya, Ya di kan? saat itu. Kan itu kan judi online ya? Iya. Bung Wiwin tidak pernah melakukan itu kan? Tidak pernah kalau judi online. Jadi Pertanyaannya, ketika melakukan itu ada doping tidak? ya Kan kalau- itu pertanyaannya. Iya, kalau begadang-gadang kan sampai begadang malam. Tidak. Tidak. Tidak pakai itu. Nah, selain itu Kak ya. Kakak ngambil kesimpulan lagi ini semua terjadi apalagi nih yang mungkin muhasabah diri kalau bahasa gitu tuh ya. Apalagi yang sehingga ini semua terjadi, kesalahan apa lagi kira-kira berdasarkan introspeksi yang Kakak lakukan? Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan yang fatal itu pengaruh lingkungan sangat berat. Jadi makanya ke depan bergaul dengan orang yang baik itu lebih penting. Iyalah Kak. Orang akan melihat siapa kita, lihat siapa temannya. Saya bergaul dengan Bung Wiwin, Sama yang seperti sudah saya. sukses sekarang. Saya naik lagi gitu. Ya, Insya amin. Allah. Ya. Tapi ada juga yang bilang dengan aku Kak, Kakak terlalu kejam dulu. Maksudnya? Ya tahu sendiri lah kan. Enggak apa-apa aku tanyakan kan. Enggak apa-apa. Contoh Kakak yang menyadari tidak terlalu kejam? konkret lah apa Kejam tuh ya apa ya? Kadang-kadang kita ini kan wartawan ataupun LSM ini kan merasa paling benar, merasa paling hebat, sehingga ketika ada suatu persoalan menyangkut orang lain dan itu kita punya kewenangan mungkin untuk memberitakan. Ya kalau bahasa sekarang ini 86 lah Kak. Jadi di situ yang salah orang. Tidak, ini makanya saya tanyakan, ada yang bilang kepada saya. Kalau dalam Palembang Pos itu kita diajarkan untuk wartawan Ya. memberitakan semua persoalan yang ada di tempat kerja kita atau di wilayah kita bekerja. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, Apa yang kita rasakan? dari semua, termasuk apa yang kita rasakan. Jadi yang layak untuk diberitakan, ya kan? Yang layak untuk diberitakan. Apabila tidak kita beritakan, berarti kita berdosa kan? Ya. Jadi apabila sesuatu yang layak untuk kita beritakan tidak kita beritakan berdosa, tapi kita harus beritakan. Nah, kalau bahasa Bung Wiwin tadi ada bahasa 86 kejam. Saya rasa untuk selama saya jadi wartawan yang arah ke situ saya belum dapat studi contohnya, kecuali Bung Wiwin bisa mengingatnya. Enggak juga, saya juga Misal, tidak bisa ingat-ingat itu karena ada yang bilang, makanya saya tanyakan. Apakah itu menjadi salah satu faktor dalam evaluasi Kakak juga kan? Oh iya, mungkin benar juga apa yang diomongin orang, karena kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri kecuali orang lain. Makanya saya tanyakan. jadi begini, mungkin larinya maksud Bung Wiwin itu melacur lah wartawan ya. Kalau menukar berita yang layak diberita dengan uang yang kita ambil, itu saya tidak pernah. Ada yang saya ingatkan membantu pendanaan, ada. Itu pun tidak cukup bilangan 5 tangan, jari tangan sebenarnya, karena dia minta bantu. Karena saat itu kan saya memang pemain media, dekat dengan pemerintah, kerjasama advertorial jalan, kerjasama dengan DPR jalan kan. Saya bantu pihak misalnya PUPR, ada MOU tersendiri, dan beda dengan wartawan yang lain ketika itu. Jadi uang saya itu banyak di situ. Kemudian di lapangan wartawan ini kan nggak bisa berjalan sendiri. Di lapangan terkadang misalnya marah, judi, saya hantam terus misalnya kan. Kita jadi clash dengan misalnya aparat polisian. Jadi kadang-kadang kita harus fleksibel. Ya. Jadi kalau ada orang menerima uang dari sana seperti ini, itu kita jadikan uang untuk rutinitas setiap hari. Nah, uang yang dari seperti itu, seperti PCD pajakan, tempat hiburan, ya kan, kayu, SPBU. Saya yang untuk mendapatkan uang yang dari gaji yang tidak jelas ini di atas 15 juta setiap bulan. 15 juta setiap bulan, belum dari advertorial. Duit-duit subhat dia tuh ya. Duit subhat. Nah, ini yang mungkin salah satu faktor jatuh. Iya. Selain dari sumpah tadi. Selain dari sumpah, selain dari salah langkah. Salah langkah itu
Dan duit subhat juga. Karena tidak mencintai Tuhan tadi. Terjawab. Terjawab. Terjawab berarti. Itu Bung Wiwi. Jadi sebenarnya Kak, kenapa ini ingin ditanyakan? Sebenarnya ini ada banyak hikmah sebenarnya. Aku pribadi khususnya menjadikan kakak itu sebagai kacau sebenarnya. Kacau bagi pribadi. Artinya ada contoh loh di depan kita, rekan kita yang memang pernah mengalami fase pucuk, jatuh. Tapi itulah Bung Wiwi. Kalau kita tidak menyesali tanpa tetap untuk berupaya untuk berubah, ya apa gunanya kita belajar agama kan? Ya. Jadi kalau yang lalu itu, kalau masih kita memendamkan rasa tidak move on kata orangnya, kita tidak mempercayai dengan rukun iman ke-6, kodan-koda. Yang lalu itu keputusan Tuhan. Ke depan kita untuk berupaya untuk bertindak baik sesuai dengan tuntunannya kan. Sekarang berusaha bangkit ya? Berusaha bangkit, berusaha untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah ini yang lebih kafah ya. Termasuk juga untuk dalam hal pencaharian ya. Masih ada semangat Kak? Oh sangat semangat. Semangat ini lebih dari semangat waktu baru masuk jadi wartawan. Saking semangatnya itu barbur-barbur. Ya kita lihatlah pergerakannya beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi saya minta doa juga sama Adinda Wiwi. Ke depan kalau ada gerak langkah yang salah, sama-sama kita mengingatkan ke jalan Tuhan. Ya aku juga di kesempatan ini lagi-lagi aku minta maaf kalaupun ada mungkin pertanyaan yang menyinggung atau yang melukai perasaan. Karena ini cerita menarik untuk aku yang perlu di-share kepada pemirsa Bergesah. Ya terima kasih menurut aku ke Adinda Wiwin ya. Saya katakan seperti itu. Mungkin banyak cerita orang lain lagi yang kadang di atas, kadang di bawah. Tapi mungkin aku salah satu di antara yang mungkin karena Bung Wiwin dekat, mungkin pernah melihat perjalanan hidupku sehingga aku saat ini kan sempat berbicara di Bergesah. Dari ini tapi saya ingatkan lagi kan, artinya mungkin Bung Wiwin perlu tajam lagi, mungkin banyak diokuni yang lebih dahsyat lagi lika-liku kehidupan. Suka dan dukanya. Cuman Kak Muslim yang berani. Itu yang dia persoalan diokui ini. Yang lain tidak berani untuk menceritakan kisah hidup di kaliku hidupnya. Oke Kak, terakhir Kak. Ya. Terakhir, mungkin ada hal yang ingin diucapkan mungkin kepada rekan, kepada istri, mantan istri. Ungkapan hati lah mungkin kira-kira. Untuk masyarakat dimanapun Anda mendengar Bergesah, itu yang terpenting. Hidup kita ini kadang di atas, kadang di bawah. Kadang salah jalan, kadang jalannya pun benar. Semua itu harus, yang lalu-lalu adalah sesuatu yang kita yakini adalah cobaan ujian dari Yang Kuasa. Tapi batasan umur setiap kita akan mengalami mati. Jadi ke depan berusahalah untuk selalu menyertakan Tuhan dalam setiap gerak langkah kita. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Mantap. Itu yang terpenting. Jadi jangan menyeleweng dari amanah yang diberikan tugas kepada setiap individu kita. Saya sebagai wartawan sebaiknya menggunakan hati nuraninya. Kalau berjuang, kita lihat dulu perjuangannya apa. Kalau memang perjuangan itu untuk kepentingan masyarakat banyak, kita harus tetap berjuang. Apapun resikonya. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, jangan sekali-sekali. Untuk keluarganya deh, keluarga, anak istri yang di sana di Bangka mungkin. Untuk mami, untuk mama yang di Bangka, semoga bisa melihat Bergesah ini, mungkin bisa merasakan ketika hidup bersama. Saya tentunya minta doa kepada beliau karena di atas 15 tahun kami bersama, kemudian terpisah karena masalah politik saya waktu itu. Tolong doakan saya ke depan. Untuk yang saat ini, inilah aku apa adanya. Kalau untuk ukuran badan sangat pendek gitu kan. Tapi insya Allah dengan kelebihan dan kekurangan ini, doa istri dan anak saya sangat saya harapkan. Semoga ke depan kita menjalani biduk rumah tangga kita sampai ke yang kita
dambakan. Iya. Sebagai keluarga yang bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Oke. Terima kasih Kak Muslim. Terima kasih Bung Wiwin. Telah menyempatkan waktu bergesah, Thank you. curhat atau mengisahkan lika-liku hidup yang ada indah, ada tidak indahnya. Oke. Seperti kata Muslim tadi, roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana saat kita di bawah itu untuk berusaha kembali menuju ke atas dengan rambu-rambu tadi, gitu kan? Oke lah. Kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.